Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwitasari MHM Hum. Saya adalah dosen di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Adapun pemaparan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fonologi Bahasa Indonesia. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dari informasi umum mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 2 di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep fonologi, jenis-jenis fonetik, jenis ketidaklancaran berujar, alat ucap, dan proses pembentukan bunyi, alur komunikasi satu arah dan dua arah, bunyi bahasa, bunyi segmental, bunyi suprasegmental, konsep fonem, perubahan bunyi bahasa, prosedur analisis fonem. Penyajian perkuliahan yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah DIA, Delivery Penyampaian Materi Pembelajaran, Interaction, Diskusi, dan Assessment, yaitu tugas. Tugas wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan perubahan bunyi bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membedakan konsep kajian fonologi dengan tataran ilmu linguistik lainnya, mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kajian fonologi, dan mahasiswa mengetahui kegunaan kajian fonologi dalam disiplin ilmu lain. Adapun buku referensi mata kuliah ini menggunakan buku Abdul Khair yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia, buku Mas Nur Muslih yaitu Fonologi Bahasa Indonesia, Tinjauan Deskriptif Bunyi Bahasa Indonesia, dan Ray Bagus Triadi dan Ratna Juwitasari MH dengan judul Fonologi Bahasa Indonesia. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua. Pertama, cara sinkronus yaitu tatap muka di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kedua, metode asinkronus menggunakan LMS Universitas Pamulang, di mana di dalamnya terdapat video pembelajaran, forum diskusi, materi perkuliahan, dan tugas terstruktur. Sistem penilaian ada 4 kategori. Pertama, kehadiran 10%, partisipasi di kelas dan tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia di Program Studi Sastra Indonesia S1 Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama ya dengan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya ada di sini, Ratna Juwitasari MHS Hum M.Hum. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Ratna. Pada kesempatan semester ini, teman-teman, saya mengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Jadi nanti di setiap hari Rabu ya, ketemu sama saya terus ya. Jangan bosan ya. Nanti sambil berjalannya perkuliahan, nanti sambil kenalan-kenalan ya, nggak apa-apa ya? Ya, boleh ya. Untuk apa sih tujuan pembelajaran yang di mata kuliah fonologi ini, teman-teman? Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti mahasiswa, teman-teman sekalian mampu memparafrasekan kedudukan kajian fonologi dalam linguistik. Jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu ini. Jadi diharapkan di akhir pertemuan teman-teman bisa menguasai ini. Yang pertama, memparafrasekan kedudukan kajian fonologi dalam linguistik. Yang kedua, menjelaskan cakupan kajian fonologi. Dan yang ketiga, teman-teman memahami kegunaan kajian ilmu fonologi. Jadi itu 3 hal yang saya harapkan teman-teman bisa kuasai di pertemuan di minggu pertama ini, gitu ya. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran. Untuk proses pembelajarannya, saya Bu Ratna menggunakan 4 hal ini. Yang pertama, menyimak kuliah dari dosen. Jadi nanti saya akan memberikan materi. Mohon disimak dengan baik. Kemudian ada tanya jawab. Kalian kenalan ya? Ya. Kemudian ada diskusi. Jadi misalnya kalau di akhir nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya. Dan ada oleh-oleh.
ya tiap hari. Oleh-oleh bergizi ya. Ya, dan ada tugas ya. Gitu. Pasti seneng ya kalau dapat tugas ya. Nah, oke. Untuk tugasnya nanti tugas tertulis, teman-teman ya. Jadi tugas tertulis biasanya untuk pertemuan pertama saya memberikan tugas individu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk referensinya ada beberapa buku. Ada Abdul Khair, teman-teman nanti bisa teman-teman dapatkan di toko buku terdekat ataupun di e-commerce, atau misalnya mau pinjem baca-baca di perpus tersedia. Ada bukunya Abdul Khair, ada Mas Nur Muslih ya, dan ada bukunya Marsono, saya nggak bawa, dan ada buku Fonologi Bahasa Indonesia. Buku ini merupakan buku bahan ajar yang dibuat oleh saya dan rekan, ya Pak Rai dan saya sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku ini. Buku ini tersedianya untuk fisik ada di perpustakaan, tapi untuk yang digital ada di LMS, LMS di e-learning kalian masing-masing. Jadi di setiap pertemuan sudah ada ini. Jadi nggak ada alasan untuk ya. Jadi ini bisa diakses secara gratis untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa di-download ya. Kemudian pembahasannya outline-nya ya tadi. Yang pertama fonologi dalam linguistik, kemudian cakupannya dan fungsi atau kegunaan dari fonologinya. Masuk ke dalam materi nih. Oke, siap ya? Siap. Insya Allah. Fonologi. Sebelumnya fonologi udah pernah dengar belum istilah fonologi? Masya. Ya, baru dengar. Pernah ya? Pernah tapi? Ya, pernah tapi lupa lagi. Atuh, jangan dilupakan. Fonologi dalam linguistik. Jadi yang seperti yang ada di judul fonologi dalam linguistik. Nah, ada istilah linguistik. Sebelumnya di semester sebelumnya teman-teman sudah mengampu mata kuliah linguistik ya. Saya mau coba tanya-tanya nih. Sambil kenalan ya. Aulia Putri Wulandari yang mana? Oke, Neng. Oke, linguistik masih inget nggak? Linguistik itu apa sih? Sepaham saya, linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari atau menganalisis tentang suluk-beluk bahasa. Oke, very good ya. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa. Salah satunya di situ ada fonologi gitu, teman-teman. Nah, fonologi dalam linguistik, sebelum masuk ke tataran di mana fonologi itu berada di dalam linguistik, perlu diketahui linguistik itu dibagi menjadi dua. Ada mikrolinguistik dan ada makrolinguistik. Coba, ntar ya sambil kenalan ya. Tidak. Tania, ada Tania di mana? Oke, Neng. Mikro tuh apa ya kira-kira? Mikro tuh kayak satuan yang kecil gitu. Yang terkecil, bener? Kalau makro berarti yang lebih besar daripada mikro, ya betul. Jadi betul seperti itu. Mikro itu satuan yang lebih kecil dan makro itu satuan yang lebih besar. Begitupun di linguistik. Jadi di linguistik itu ada yang satuan yang kecil dan ada satuan yang lebih besarnya lagi. Yang kecil, yang mikro itu satuannya atau sistemnya biasanya bersifat internal. Dan kalau yang makro itu pembahasannya biasanya bersifat eksternal. Internal dan eksternal dalam hal apa, Miss? Dalam hal apa, Bu? Internal dan eksternal dalam hal ilmu bahasa. Jadi di sistem bahasa itu ada sistem yang internalnya, ada yang eksternalnya. Kita lihat untuk skemanya seperti ini. Nah, ini linguistik. Menurut kalian berarti yang mikro, yang internal, yang warna apa? Yang warna orange atau yang warna putih? Orange. Nah, jadi yang warna orange kita ilustrasikan sebagai ilmu kebahasaan. Ya, ilmu bahasa ada di dalam lingkaran orange.
Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam lingkaran orange itu, yang ada di tataran ilmu kebahasaan itu. Yang pertama ada fonologi. Nah, sudah bisa ketahuan fonologi letaknya di mana ya? Ya. Kemudian lebih besar lagi satuannya ada morfologi. Lebih besar lagi satuannya ada sintaksis. Lebih besar lagi semantik. Lebih besar lagi leksikografi. Jadi nanti ini adalah mikrolinguistik, sistem kajian yang akan kalian pelajari step by step, semester per semester, dari satuan yang paling kecil hingga satuan yang lebih besar, dan lebih besarnya lagi. Nah, yang tadi saya sebutkan masuknya berarti mikro atau makro? Mikro. Berarti bersifat internal. Kalau ditanya fonologi letaknya di mana? Di dalam. Dalam apa? Dalam lingkaran. Di dalam lingkap ilmu linguistik ya, di dalam tataran ilmu linguistik, betul. Kalau yang eksternal tuh seperti apa? Seperti ini contohnya. Sosiolinguistik, kemudian ada ada lihat, ada bagian yang masuk ke dalam warna orange ya? Ada yang bagian di luar warna orange. Jadi ini disebutnya kajian hybrid atau irisan. Jadi ada dua kajian ilmu, tidak hanya di dalam linguistik saja, tapi juga ada keilmuan lainnya. Contoh, kalau sosiolinguistik kira-kira kajian ilmuwan lainnya yang apa? Sosiologi, betul. Kalau yang antropolinguistik? Antropologi. Yang psikolinguistik? Psikologi. Yang neurolinguistik? Neurologi. Nah, iya. Jadi kalau yang ada keilmuan lain itu namanya linguistik makro, karena ada keilmuan yang bersifat eksternal. Jadi paham ya? Coba, berarti kalau fonologi internal apa? Mikrolinguistik. Jadi oke, yang bersifat apa? Tata bahasa ya, Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, good. Sekarang kita masuk ke cakupan fonologi. Ya, kita masuk ke cakupan ya. Cakupan fonologi. Cakupan secara etimologi itu asal usul kata. Fonologi itu ada dua kata. Ada kata fon dan ada kata logi. Jadi fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bunyi. Apakah semua bunyi dibahas dalam fonologi? Coba ya. Apa iya? Coba. Ini bunyi apa? Trompet. Menurut kalian bunyi trompet bisa dibahas nggak sama fonologi? Enggak. Oke. Kalau yang ini? Bunyi hujan. Dibahas nggak dalam fonologi? Enggak ya. Oke, kalau bunyi yang ini? Dibahas nggak dalam fonologi? Dan ada bunyi ini. Menurut kalian, jadi sumber bunyi ada trompet, ada air hujan, ada bom, ada manusia. Menurut kalian sumber yang akan dibahas dalam fonologi itu sumber bunyi yang mana? Manusia, oke. Ini manusia? Ya. Manusia menghasilkan bunyi? Bunyi. Apakah manusia menghasilkan bunyi dari sini? Ya. Menghasilkan bunyi ya? Dari situ? Dari sini menghasilkan bunyi nggak? Iya. Siapa yang bunyi ininya? Oke. Ada yang bunyi ini? Ada ya? Ada. Kentut. Ada yang dari mulut. Mulut mana mulut? Ada 4 sumber bunyi dari manusia. Kan tadi kan sumber bunyi kalau fonologi membahas sumber bunyi yang berasal dari manusia. Tapi ternyata manusia menghasilkan bunyi di beberapa tempat, ya kan? Menurut kalian di fonologi itu analisisnya atau
kajiannya membahas di bunyi yang mana? Warna kuning, warna biru, warna hijau, atau warna merah? Biru. Are you sure? Yes. Yakin? Yakin. 100%? Enggak. Jadi semua yang berasal dari warna biru bisa dibahas dalam fonologi? Bisa. Yakin? Oke. Apakah semua bunyi yang keluar dari mulut bisa dipelajari? Ada bunyi ini. Bunyi kan? Atau dari yang kedua? Itu juga bunyi yang dihasilkan dari mulut kan? Yang ketiga? Ketiga bunyi ini dihasilkan oleh mulut manusia. Apakah menurut kalian itu bisa dipelajari? Enggak. Nah, jadi yang spesifik yang bisa dipelajari yang kita bahas dalam fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi bahasa saja yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Jadi alat ucap manusia adalah mulut. Tapi melalui alat ucap ini, mulut kita ini, kita bisa menghasilkan berbagai macam bunyi kan? Ya, tadi bunyi-bunyi yang saya contohkan. Jadi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh mulut itu dibahas dalam fonologi. Yang bisa dibahas dalam fonologi hanyalah bunyi bahasa saja. Cabang linguistik yang mengkaji secara mendalam mengenai bunyi-bunyi bahasa atau speech sounds. Jadi lebih spesifiknya, fonologi adalah kajian ilmu bahasa yang menganalisis bunyi-bunyi bahasa. Ya, bukan bunyi yang hanya saja berasal dari alat ucap saja. Soalnya bunyi yang dihasilkan dari alat ucap banyak. Ada sendawa tadi ya, ada batuk, ada bersin, ada ngorok. Nah, itu tidak dibahas dalam fonologi. Yang dibahas dalam fonologi adalah yang bunyi bahasa. Nah, itu adalah cakupan fonologi. Paham ya? Paham. Oke, bagus. Dalam fonologi ada dua pembahasan. Pembahasannya mengenai fonetik dan fonemik. Nah, ini juga teman-teman harus paham ya, perbedaan antara fonetik dan fonemik. Karena fonetik dan fonemik ini dibahas dalam fonologi. Fonetik itu sama fonemik beda. Bedanya, kalau fonetik, kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi, mempelajari bagaimana cara manusia berbahasa, serta mendengar dan memproses ujaran yang diterima, tanpa melihat apakah bunyi tersebut dapat membedakan makna atau tidak. Jadi, bunyi itu munculnya dari mana? Letaknya di mana? Itulah yang dibahas dalam fonetik. Coba bunyikan bunyi es. Ya. Bunyi er. Er. Terasa tidak bunyi er apanya yang bergerak? Lidah. Bergetar. Kalau bunyi es apa? Gigit gigi, terus ada hembusan udara ya? Berbeda nggak? Nah, itulah yang dibahas dalam fonetik. Jadi di manakah letak bunyi itu diproduksi? Kalau bunyi peh di mana? Beda lagi kan? Peh di mana? Apa yang bergerak? Bibir, ya. Bibir atas dan bibir bawah. Nah, seperti itulah dibahas dalam fonetik. Gitu, teman-teman. Beda ya? Nah, sekarang kita ke fonemik. Kalau fonemik, bidang kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagaimana pembeda makna. Jadi kalau mau membahas mengenai fonemik, harus ada dua bunyi yang disandingkan. Contoh, kita bahas mengenai enangan. Enangan. Bunyi enangan. Bunyi enangan kalau kita gabung dengan jadinya apa? Kenangan. Tapi kalau bunyi enangan kita gabungkan dengan jadinya sama letaknya di mana? Mirip ya, deket sini kan? Tapi beda bukan bunyinya? Sama kenangan, genangan, maknanya beda nggak? Beda. Nah, beda. Kalau genangan apa? Air. Kalau kenangan? Memori masa lalu ya. Nah, masa lalu. Oke, jadi berbeda maknanya. Nah, itulah yang dibahas dalam fonemik. Fonemik adalah
Bidang kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Bunyi ke sama geh jadinya beda kan. Sama kayak ini, bunyi aru. Ketika bunyi aru ditambah beh jadi baru. Tapi ketika bunyi aru ditambah peh, paru. Peh sama beh mirip nggak letaknya? Mirip ya, sama-sama diproduksi oleh mulut ya, oleh bibir atas dan bibir bawah. Tapi paru, baru, beda maknanya. Nah itulah dibahas dalam fonemik. Sampai sini paham? Ya, jadi seperti itu ya, diingat-ingat ya. Sekarang kita lihat yang pembahasan ketiga nih, manfaat fonologi. Manfaat fonologi yang pertama adalah penyusunan ejaan bahasa. Jadi ejaan adalah pengaturan perlambangan bunyi ujar suatu bahasa karena bunyi ujar ada dua unsur, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Nah ini juga akan kita bahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Segmental dan suprasegmental. Segmental itu bentuknya tulisan. Seperti ini kan bunyi ada huruf-huruf kayak gini namanya segmental, terlihat. Kalau yang suprasegmental itu yang tidak terlihat, kayak supranatural. Jadi yang lebih atas ya. Nah, jadi segmental itu terlihat dan suprasegmental itu tidak terlihat. Contohnya di situ adalah ada intonasi. Seperti ini. Kalau kalian yang baca agak berbeda nggak? Ya, nah, ejaannya berbeda kan? Ada serang, ada serang. Tapi kalau secara segmen, secara tulisan sama. Nah, kalau fonologi lah yang membantu orang yang tidak mengerti ini menjadi mengetahui cara bacanya. Kalau serang, melawan. Kalau serang, ya kota. Ya berbeda ya. Nah itulah salah satu dari manfaat fonologi gitu. Contoh yang lainnya adalah, fonologi terutama kajian fonemik bermanfaat dalam tata cara penulisan bunyi ujar gitu. Untuk di kamus biasanya kamus ada cara bacanya. Nah, itu dia ya. Dan yang selanjutnya contohnya ini apa nih? Nah ya. Apel sama Kalau apel, kalau apel kunjungan apa? Kalau kamu suka apel atau suka di apel? Suka yang mana? Apel aja sih. Oh, apel aja. Masa? Oke. Ya, jadi Jadi paham ya, itu manfaat dari fonologi. Tadi sudah disampaikan sama saya contohnya. Oke. Selanjutnya, materinya sudah selesai. Tadi ya kita bahas mengenai di manakah fonologi letaknya, kemudian cakupan fonologi itu definisinya apa, dan kemudian manfaat fonologi. Tapi sebelum ke tugas, ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, boleh. Ya, oke. Saya mau nanya Bu, nama saya Sultan Fawaz. Oke. Jadi kan fonologi ini kan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa ya Bu. Tapi kenapa sih Bu di zaman sekarang ini banyak bunyi bahasa yang berubah-ubah? Seperti contoh kayak, maaf ya Bu, kata anjing berubah menjadi kata anjir, anjay, dan lain sebagainya, itu kenapa ya Bu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Sultan. Tadi menanyakan kalau zaman sekarang tuh ada perubahan bunyi Bu. Tadi maaf, bunyi anjing sekarang tuh agak bergeser ya bunyinya ya. Untuk pelafalannya ada yang bilangnya anjir gitu. Ada sekarang malah lebih pendek ya, bijir gitu. Tuh kenapa sih? Kok bisa? Nah ini. Jadi teman-teman, itu merupakan perubahan bunyi bahasa. Dan kenapa itu bisa berubah? Karena bahasa itu bersifat dinamis. Jadi akan berubah. Dan seterusnya. Apakah nanti 2 tahun yang akan datang jadinya beh aja? Mungkin. Ya karena bunyi bahasa itu, sifat dari bahasa itu adalah dinamis. Jadi selalu berubah gitu. Dan salah satu sifat bahasa lainnya, bahasa adalah arbitrer atau
mana suka gitu. Bahasa itu mana suka. Jadi antara satu individu dengan individu lain apakah diatur bunyinya? Iya, tidak. Mereka memiliki hak penuh untuk melafalkan bunyi. Namun di Indonesia kan ada norma-norma ya. Nah, itulah yang membatasi kita gitu. Kalau misalnya ditanyakan kenapa bahasa bisa berubah bunyinya, karena bahasa memiliki sifat dinamis. Seperti itu, Sultan. Oke? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini tugasnya. Nanti teman-teman simpulkan mengenai kedudukan kajian fonologi dalam linguistik. Kemudian jelaskan mengenai cakupan kajian fonologi dan berikan penjelasan mengenai kegunaan ilmu fonologi. Seperti yang saya sampaikan, tugasnya adalah individu. Nanti bisa ditulis di kertas. Kemudian teman-teman tolong diunggah di LMS, di e-learningnya masing-masing. Nanti login pakai email ya, pakai email dan password. Kemudian diunggah di tugas terstruktur pertemuan 1. Jadi nanti tugasnya itu dan dikumpulkan 2 hari cukup? Ada banyak tugasnya nih di pertemuan pertama? Belum ya? Oke. Yaudah deh, 3 hari ya, cukup ya? Nah, 3 hari cukup ya. Oke, nanti jangan lupa dikumpulkan 3 hari dari hari ini. Hari ini hari Rabu, berarti deadline-nya hari Sabtu. Oke. Untuk mata kuliah fonologi di pertemuan pertama sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Nanti ketemu lagi sama saya minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah fonologi bahasa Indonesia yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia di program studi S1 Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024 khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Dikti. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Indonesia S1, rekan kepegawaian Universitas Pamulang, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.